Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya penyakit riya atau sifat riya ini sangat berbahaya bagi seorang muslim dan muslimah, karena penyakit ini, sifat ini ya, yaitu dapat ya merusak amal ibadah seseorang hamba. Ya, berapa banyak amal ibadah yang tadinya soleh menjadi taleh, ya, menjadi rusak gara-gara sifat riya, gara-gara ada niat riya di dalam hatinya. Berapa banyak ibadah-ibadah yang seharusnya mengantarkan dia kepada syurga, namun ternyata ibadah-ibadah tersebut justru mengantarkan dia kepada neraka, wal'iyadzubillah. Apa sebabnya? Gara-gara penyakit riya, gara-gara sifat riya. Maka umatal Islam, kita harus hati-hati dan waspada, karena sifat riya ini sangat berbahaya, mampu merusak ya dan menggugurkan amal ibadah seorang hamba. Umatal Islam, apa itu riya? Riya secara bahasa tentu diambil dari ar-ru'yah. Ya, kalau bahasa Arab yaitu ro'a yaro, artinya melihat. Ya, ada juga ro'a yuroi, artinya sengaja dengan niat untuk menampakkan sesuatu agar dilihat oleh orang lain. Sehingga ar-riya ini masdar dari ro'a yuroi. Riya diambil dari ar-ru'yah, yakni maknanya adalah yaitu seseorang yang beramal liyarohan nas atau liyarahu an-nas, agar dilihat oleh orang lain. Sedangkan secara istilah atau secara syara', riya yakni fi'lul ibadah, ya orang yang melakukan suatu ibadah atau mengerjakan suatu amalan-amalan kebajikan liyarahan nas, agar semua ibadah-ibadah tersebut senantiasa dilihat oleh orang lain, sehingga dia mencari pujian dan sanjungan orang lain, sehingga mestinya ibadah itu murni ikhlas karena Allah, tetapi dia lakukan semata-mata karena agar dilihat oleh makhluk, agar disanjung, agar dipuji ya oleh manusia. Maka ini namanya riya. Umatal Islam, maka orang yang berbuat riya, ya orang memiliki penyakit dan sifat riya, tentu ini sama artinya dia mengkerdilkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sama artinya dia meremehkan keagungan dan nikmat-nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat yang begitu banyak, tetapi ketika kita beribadah, lantas kita tidak murni ikhlas kepada Allah, malah kita beribadah agar dilihat oleh makhluk, agar dilihat oleh si fulan, agar dilihat oleh bos, oleh manajer dan seterusnya. Betapa kerdilnya kita mengerdilkan dan menihilkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyaknya, begitu besarnya. Umatal Islam, maka ini pengkhianatan yang luar biasa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dengan tegas Allah perintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya betul-betul untuk ikhlas di dalam setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah di dalam setiap ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Umatal Islam, maka oleh karena itu riya ada beberapa macam. Ada namanya ar-riya al-badani, riya dari sisi fisik. Banyak orang kadang-kadang sengaja menguruskan badannya, sengaja tidak mau makan, sengaja tidak mau minum, sengaja biar kelihatan kurus, biar kelihatan seolah-olah orang lain memandangnya dia ahli ibadah, dia rajin puasa, dia rajin ya salat, sehingga semakin kurus badannya. Ini namanya ar-riya al-badani. Ya, sengaja orang-orang menampakkan badan ya yang kakinya mungkin bengkak-bengkak supaya orang-orang melihatnya bahwa dia termasuk orang yang rajin puasa, rajin ibadah sampai kakinya bengkak dan seterusnya. Maka hati-hati, jangan sampai ya gara-gara fisik kita yang kita perlihatkan kepada orang ya ini menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Kemudian ada juga riya
ya min jihati al-libas ya wazai, yaitu riya dari sisi ada orang yang pamer dengan pakaiannya. Dia sengaja menggunakan pakaian yang tidak ada orang memakainya di kampung tersebut, di masyarakat tersebut, agar orang-orang melihat pakaian kebesaran, pakaian orang zuhud, pakaian seorang alim, seorang ulama besar, sehingga orang-orang mengatakan dia bahwa dia adalah tokoh agama, dia adalah seorang ya ulama besar, karena pakaian tersebut tidak ada yang menggunakannya kecuali seorang ulama. Maka ini juga termasuk riya dari sisi pakaian. Ada juga riya ya min jihatil qaul. Ada juga orang yang riya dari sisi ucapannya, sengaja dia menampakkan zikirnya, doanya, bacaannya yang bagus, ya, kemudian ya ilmunya sampai-sampai dia umpamanya hafal, ya, dia menyebutkan kepada orang-orang barisnya, nomornya dan seterusnya, ya, agar dilihat bahwasanya masya Allah dan seterusnya. Maka hati-hati, ya, ada orang yang riya dengan tutur kata, dengan ucapannya. Dia sengaja berzikir agar didengar oleh orang-orang. Dia sengaja berdoa di sana, berdoa di sini, berzikir di sana, ya, agar orang-orang lihat bahwa dia masya Allah orang yang rajin zikir, rajin berdoa dan seterusnya. Ada juga riya min jihatil amal. Ada juga orang yang riya dari sisi perbuatannya, ya, dengan pura-pura dia memanjangkan salatnya, ya, atau pura-pura dia melakukan suatu ibadah agar dilihat oleh orang-orang, pura-pura dia bersedekah, berinfak agar dilihat masya Allah dia berinfak terus bersedekah dan seterusnya, ya, dan banyak lagi ya jenis-jenis riya. Maka umat Islam intinya adalah bagaimana setiap amal ibadah kita itu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata niat agar dipuji, disanjung, dilihat oleh manusia. Umat Islam kemudian ya menjadikan kita bertanya-tanya, apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan orang ya seringkali berbuat riya, seringkali memiliki sifat dan penyakit riya? Apa faktor utamanya? Ya, Ibnu Qudamah ya pernah mengatakan bahwasanya i'lam anna aslar riya hubbul jahi wal manzilah. Ketahuilah bahwasanya asal muasal ya munculnya penyakit atau sifat riya ini adalah hubbul jahi wal manzilah, yaitu orang yang terlalu cinta dengan ya pujian-pujian dan sanjungan manusia, terlalu cinta dengan kedudukan dan jabatan, ya cinta dengan ya orang-orang memuliakannya, menyanjungnya, ya memujinya, ya. Maka ini asal muasal ya terjadinya riya. Ya, dan Ibnu Qudamah juga menyebutkan kalau disimpulkan ya penyebab faktor utama ini maka ada 3 kata beliau. Yang pertama ya faktor utama ya orang ya melakukan riya adalah yaitu hubbul ladzati ya al-madah, ya hubbul ladzati al-hamd, yaitu orang ya cinta dengan pujian-pujian sanjungan manusia. Wal firaru min alami dzammi, berusaha untuk menghindari celaan-celaan orang lain. Kemudian yang ketiga ya wa al-tama' ya fima baina aydin nas, dan dia berambisi ingin memiliki apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka inilah ya 3 faktor orang-orang yang seringkali berbuat riya, karena cinta pujian, cinta sanjungan, tidak mau ya untuk dicela oleh orang lain, ya, kemudian dia menginginkan berambisi terhadap dunia, terhadap harta, terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Umat Islam, oleh karena itu ya hendaklah kita ya betul-betul berusaha mengikhlaskan niat kita di dalam setiap ibadah ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, dan ketahuilah bahwasanya riya ini merupakan penyakit dan sifat yang sangat berbahaya. Di antara bahayanya riya adalah ya yang pertama bahwasanya riya ini merupakan ya bentuk daripada kesyirikan. Riya ini masuk di dalam kategori asyirk, kategori mensyirikkan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya.
Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang kamu maksud syirik kecil ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ar-riya, yaitu riya, orang-orang yang beribadah semata-mata agar disanjung, dipuji dan dilihat oleh orang-orang. Kemudian ya nanti di akhirat Allah senantiasa akan berkata kepada hamba-hamba yang dulu di dunia setiap beribadah dia suka riya, maka Allah mengatakan kepada mereka pada hari di mana Allah memberikan ganjaran kepada manusia atas amalan-amalannya, maka Allah mengatakan kepada orang-orang yang suka riya, ya idhabu ila ma kuntum turauna fid dunya. Kemudian Allah mengatakan fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Allah mengatakan silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang dahulu di dunia kalian beribadah tapi riya gara-gara mereka, ya, dan fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, dan lihat apakah kalian mendapati balasan daripada mereka, karena di akhirat yang maha memberikan balasan ganjaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka umat al-Islam, jangan sampai kita riya, ya, karena Allah nanti akan menantang kita di akhirat, akan menyuruh kita untuk pergi ke tempat atau pergi kepada orang-orang yang kita riya kepadanya dan minta balasan syurga. Tentu ini impossible, tidak mungkin, karena yang memiliki ya syurga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan riya di dalam setiap beribadah. Ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, dan di antara bahaya riya yang kedua adalah bahwasanya ya riya tersebut ya termasuk di antara sifat dan amalan-amalan orang munafik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik ya senantiasa di dunia mereka selalu menipu dayakan Allah, dan nanti di akhirat Allah akan menipu dayakan mereka. Dan Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang munafik tersebut di dalam ibadah solatnya. Apabila ia berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malasnya, dan mereka solat gara-gara agar dilihat saja oleh orang-orang, agar dia ya dilihat, dan dia niatnya semata-mata hanya karena riya. Dan juga mereka tidaklah berzikir kecuali hanya sedikit. Umat al-Islam, maka riya ini termasuk sifat dan juga amalan-amalan orang-orang munafik. Hindarilah diri kita dari riya agar kita tidak termasuk di antara orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga di antara bahaya riya adalah bahwa riya tersebut yakni dapat menggugurkan amal-amal ibadah seorang hamba. Riya, tatkala orang riya ya, maka akan berguguran amal-amal solehnya. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika kamu coba-coba berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalanmu ya akan betul-betul hilang, hangus, berguguran, wala takunanna minal khasirin, dan engkau kelak akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Umat al-Islam, maka ini bahayanya sifat atau penyakit riya ya, karena riya tersebut mampu menggugurkan dan menghilangkan amal soleh seorang hamba. Kemudian yang terakhir di antara bahaya ya, penyakit dan sifat riya ini adalah bahwasanya orang yang beribadah semata-mata karena riya agar dilihat oleh orang-orang atau dilihat oleh manusia, maka kelak Allah akan memperlihatkan ya di hadapan orang-orang banyak bahwa selama di dunia dia telah berbuat riya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sam'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sum'ah ya, yang dia beribadah semata-mata didengar ya ibadahnya, maka kelak di akhirat Allah akan menampakkan di hadapan orang bahwa dia melakukan sum'ah. Dan barang siapa yang riya, maka Allah juga akan tampakkan di akhirat di hadapan orang-orang bahwa selama ini dia beribadah hanya semata-mata karena riya.
ummatal Islam. Maka inilah bahaya dari penyakit dan sifat riya yang hendaklah kita sebagai muslim dan muslimah hendaklah kita berjuang ya untuk membebaskan diri kita, keluarga kita dari penyakit dan sifat riya ini. Dan yang terakhir, apa solusi dan obatnya terhadap penyakit riya tersebut? Di antara solusinya adalah pertama, hendaklah kita berjuang untuk terus meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan, berjuang untuk mengikhlaskan niat agar kita terhindar dari penyakit dan sifat riya. Dan yang kedua, hendaklah kita mengingat betapa besarnya nikmat atau keagungan, ya betapa banyaknya nikmat keagungan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita tidak serta-merta beribadah karena orang lain ya tidak mampu memberikan kita nikmat sebagaimana Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Sehingga dengan semakin kita mengingat keagungan nikmat-nikmat Allah, maka semakin kita mengikhlaskan niat kita di dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk terus bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari penyakit riya tersebut. Dan di antara doa yang diajarkan Rasul kita yang mulia SAW, pernah Nabi yang mulia SAW mengajarkan kepada Abu Bakar sebuah doa yang mana siapa yang membaca doa tersebut maka Allah akan menghindarkan dia dari berbagai macam penyakit kesyirikan termasuk riya. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW yaitu Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku berbuat kesyirikan kepadamu sementara aku mengetahui, dan aku meminta ampunan kepadamu terhadap apa-apa yang tidak aku ketahui. Maka perbanyak doa tersebut, mudah-mudahan kita mampu terhindar dari penyakit dan sifat riya tersebut, dan mudah-mudahan kita berusaha untuk berjuang ya di dalam setiap ibadah kita. Mudah-mudahan kita terus berjuang untuk semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang mampu menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, hamba-hamba Allah yang ikhlas dan terhindar dari berbagai macam kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.